Hai, saya Jimmy. Tetap stay tune di channel kita Area Dua Roda. Nah, di episode kali ini teman-teman, saya mendapat kesempatan untuk mereview sebuah sepeda motor ya, di mana sepeda motor ini tentunya sangat familiar di kalangan pecinta motor bebek klasik. Di awal kemunculannya di tahun 70-an, motor ini sangat dikenal dengan berbagai macam nama. Kalau di Pulau Jawa, motor ini dikenal dengan Honda Pitung, kemudian ada yang menyebutnya juga dengan Super Cup. Nah, untuk di daerah saya sendiri, motor ini dikenal dengan sebutan capung. Jadi teman-teman, Honda C70 ini diproduksi oleh pabrikan asal Jepang, yaitu Honda, di awal tahun 70-an. Dimana sebelum C70 ini, Honda telah memproduksi varian C ini yaitu C50. Kemudian ada C80, 90 dengan berbagai macam jenis mesin. Dimulai dengan yang berkapasitas 49 cc, hingga dengan 120 cc. Nah teman-teman, Honda C70 yang ada di depan saya ini sudah mengalami beberapa kali restorasi. Nah, nanti kita akan ulas bagian-bagian mana saja yang telah dimodifikasi atau direstorasi oleh pemilik dari Honda C70 ini. Oke teman-teman, kita akan lanjut untuk mereview dari Honda C70 ini sendiri. Kalau kita lihat dari tampilan luarnya, motor ini sudah banyak sekali dilakukan modifikasi ataupun restorasi oleh pemilik motor ini sendiri ya. Nah, bagian mana saja yang sudah dimodifikasi atau mengalami restorasi, yuk kita ulas satu persatu. Untuk di bagian lampu stand ya, lampu stand bagian depan dan headlamp di bagian depan, semuanya menggunakan modifikasi aftermarket. Sekalipun ini bukan ori, tetapi kualitasnya menyerupai ori dari Honda C70 itu sendiri. Nah, kalau untuk di bagian fairing sendiri, ini sudah tidak menggunakan yang ori lagi ya, bukan bawaan dari Honda C70. Kemudian, kalau kita perhatikan di sini, untuk di bagian suspensi depan, terutama untuk shockbreaker dan spakbor, ini semuanya masih menggunakan suspensi dan spakbor asli dari Honda C70. Nah, kalau untuk pengereman sendiri, Honda C70 ini sistem pengeremannya baik pengereman di roda depan maupun di roda belakang itu masih menggunakan sistem pengereman tromol ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan juga di sini di bagian pelek sendiri ini menggunakan pelek asli ya, masih asli dari Honda C70. Hanya saja di sini menggunakan ban Corsa dengan ukuran 60/80 ring 17. Jadi kalau kita perhatikan secara keseluruhan untuk tampilan di bagian depan ini, motor Honda C70 ini banyak menggunakan produk yang sudah aftermarket. Kemudian kita lanjut ke bagian karburator. Menurut keterangan dari pemilik motor ini, di bagian karburator, motor ini sudah menggunakan karburator Honda Suprapit tahun 2005. Jadi bukan lagi karburator dari Honda C70. Selanjutnya untuk sistem pengapian juga, motor ini tidak lagi menggunakan sistem pengapian dengan platina, akan tetapi sudah diganti dengan menggunakan sistem pengapian menggunakan CDI. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan juga untuk di bagian jok ya, bagian jok ini sudah mengalami perubahan ya, tapi jok sendiri ini masih asli dari Honda C70. Hanya saja untuk kulit luarnya ini sudah dimodifikasi dengan bentuk kulit jok yang variasi. Kemudian untuk bagian footstep depan dan belakang semuanya masih asli bawaan, termasuk di sini swing arm juga masih asli bawaan. Hanya saja untuk di bagian knalpot ini juga sudah dimodifikasi, bukan lagi menggunakan knalpot dari Honda C70. Nah, kalau kita bergeser sedikit ke belakang, teman-teman, kita perhatikan di sini untuk di bagian shock breaker belakang. Shock breaker belakang ini sudah variasi ya,
bukan lagi shock breaker dari Honda C70. Di sini pemilik menggunakan merek YSS. Nah, kalau untuk di bagian tromol belakang, ini juga masih menggunakan tromol asli dari Honda C70. Termasuk tadi saya lupa ya membahas tromol untuk di roda depan, itu juga masih asli bawaan Honda C70. Selanjutnya kita bergeser ke bagian spakbor. Nah, spakbor belakang ini juga masih bawaan ya, tapi kalau untuk bagian stop lamp dan sen belakang ini juga sama. Untuk bagian depan tadi menggunakan produk aftermarket. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan di sini untuk tampilan di bagian depan dan di bagian belakang tadi ya sudah kita bahas. Nah, motor ini sebagian besar memang masih mengutamakan atau menggunakan sisi yang orisinilnya, yang masih bawaan dari Honda C70. Walaupun ada bagian-bagian kecil lainnya yang memang sudah dimodifikasi dengan menggunakan part-part dari aftermarket. Terakhir untuk mesin dan kelistrikan, motor ini masih normal dan masih bisa untuk kita ajak beraktivitas sehari-hari ya, untuk jarak yang tidak terlalu jauh. Oke teman-teman, itulah review singkat tentang Honda C70. Gimana menurut pendapat kalian tentang tampilan motor ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Di kesempatan kali ini juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemilik motor ini ya, karena telah mempercayakan kepada channel kita untuk mereview motor. Oke, seperti biasa, kita tutup videonya. Saya Jimmy, sampai ketemu di video area Dorda berikutnya.